Kelihatannya dia punya logam mulia, tapi ternyata dalamnya itu lumpur. Dan kelihatannya dia punya besi berkarat, tapi ternyata dalamnya itu berlian. Kita pasti sering banget protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupnya bisa berkelimpahan, sedangkan hamba tidak? Aku sudah melakukan semua perintahmu, sudah melakukan apa yang menjadi kehendak-mu. Tapi kenapa hidup aku sampai sekarang masih seperti ini? Tapi kita sebentar lagi akan menemukan kebenarannya. Dan hari ini kita akan baca sedikit lebih banyak ayat. Coba kita baca di Mazmur 73 ayat 2 sampai 3, 12 sampai 13, 17, 19 dan 20. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 12 sampai 13, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dan di sini gambaran kita sekarang ini. Kita suka protes sama Tuhan, kita suka bilang, suka menganggap kalau Tuhan kayaknya lebih memberkati orang jahat daripada orang baik. Tapi di ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ayat 19 sampai 20, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Mereka mungkin kelihatannya hidupnya itu berkelimpahan dan hatinya jahat, tapi kekurangan mereka gak punya tempat di surga. Mungkin hidup kita sekarang ini lagi banyak masalah, lagi banyak persoalan terjadi. Tapi kita punya Tuhan dan kita punya rumah di surga. Tuhan itu benci sama orang ego. Kalau mungkin mereka jahat, mereka selalu pandang rendah kamu, mereka lebih bantu, lebih peduli sama teman daripada keluarga. Dan mungkin sekarang ini mereka masih ke gereja. Tapi yang aku mau bilang, di hati mereka gak punya Tuhan. Dan mereka gak punya rumah di tempat asal kita semua. Selanjutnya kita baca di Mazmur 37 ayat 16 sampai 17. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Dan di Yeremia 12 ayat 1 sampai 2. Engkau memang benar ya Tuhan, bila manakah aku berbantah dengan Engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang, selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi jangan protes lagi sama Tuhan, karena Tuhan tahu mana yang baik dan jahat, dan kepada siapa Tuhan berpihak. Karena Ia adalah Allah yang adil. Kita selalu dikasih hidup berkecukupan sama Tuhan. Kita masih hidup sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Mungkin sekarang ini kamu masih kecewa, tapi jangan sampai kamu menutup pintu hati kamu buat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan keadilan kepada kamu. God bless you all always.